strategi manajemen risiko kepatuhan. Di tahun 2023, strategi yang diterapkan oleh Bank Bukopin Syariah sebagai berikut. Yang pertama, Bank Bukopin memiliki pedoman penilaian tingkat kepatuhan sebagai pengukuran kepatuhan karyawan terhadap ketentuan. Dan yang kedua, Bank telah melaksanakan compliance test untuk meningkatkan compliance awareness karyawan. Dan yang ketiga, Bank telah melaksanakan rapat DPS yang dilaksanakan berkala setiap bulannya. Kemudian efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama, membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi. Yang kedua, menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, regulator, dan peraturan eksternal lainnya. Yang ketiga, melakukan kaji ulang atau merekomendasi serta pengkinian dan penyempurnaan kebijakan ketentuan bank agar sesuai dengan ketentuan regulator terkini. Kemudian, mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan. Implementasi pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan dengan dikelola dengan baik melalui evaluasi terhadap aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan dan prinsip kehati-hatian serta ketentuan lain yang berlaku seperti yang pertama, risiko kredit terkait dengan ketentuan KPMM atau kewajiban pemenuhan modal minimum kualitas aset dan PPA atau pembentukan penyisihan penghapusan aset. Kemudian yang kedua, risiko likuiditas terkait ketentuan GWM atau giro wajib minimum. Dan yang ketiga, risiko strategik terkait ketentuan RBB atau rencana bisnis bank. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan prinsip syariah, bank secara berkala melakukan rapat dengan DPS terkait dengan produk baru, pengembangan produk terkait aktivitas bank. Risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Dampak pada kegiatan usaha bank jika terjadi perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank ke bank yang lain. Organisasi manajemen risiko imbal hasil. Pemantauan terhadap risiko imbal hasil dilakukan melalui Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Komite ALKO, dan Pemantau Pencapaian Return on Asset atau yang disebut dengan ROA. Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi terkait risiko imbal hasil melalui manajemen risiko. Selain itu, direksi memastikan adanya penerapan terintegrasi pada manajemen risiko imbal hasil dengan risiko lainnya yang berdampak pada operasional bank. Dewan Komisaris juga melaksanakan fungsi pengawasan risiko imbal hasil melalui pembahasan rapat dengan Komite Pemantau Risiko. Sedangkan DPS memastikan bahwa perhitungan imbal hasil pada sisi pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Strategi manajemen risiko imbal hasil. Di tahun 2023, strategi yang diterapkan oleh bank terkait dengan manajemen risiko imbal hasil dengan strategi penurunan non-core deposit melalui program pendanaan yang berfokus pada peningkatan KSA serta deposit ratio. Mekanisme pemantauan dengan pengendalian risiko imbal hasil, bank telah memiliki kebijakan dan pedoman yang memuat prosedur yang menetapkan risk appetite dan risk tolerance, pedoman Komite ALKO yang mengatur mekanisme dan pembahasan terkait risiko imbal hasil, serta adanya penentuan limit pemberian nisbah bagi hasil pada masing-masing kepala departemen, bisnis, dan pemimpin cabang. Selain itu juga, bank memiliki kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko yang disesuaikan oleh tingkat risiko yang diambil dan terhadap risiko imbal hasil. Limit tersebut mencakup limit secara keseluruhan, limit jenis risiko, serta limit per aktivitas fungsi tertentu. Baiklah, resiko yang keempat itu adalah resiko investasi. Apa sih itu resiko investasi? Resiko investasi merupakan resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis
bagi hasil. Adapun strategi manajemen risiko investasi pada Bank Bukopin Syariah tahun 2023 yaitu yang pertama, Bank merilis produk pembiayaan IB kepemilikan yang mana emas sebagai diversifikasi produk untuk pembiayaan berbasis akad jual beli. Yang kedua, bank secara bertahap beralih menggunakan financing origination system untuk menggantikan proses pengajuan pembiayaan multiguna yang masih menggunakan sistem secara manual. Lalu yang ketiga, bank meningkatkan kerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah terkait pemberian pembiayaan multiguna. Lalu adapun kebijakan dari prosedur manajemen risiko investasi, yaitu bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko investasi yang menandai dan melakukan review limit secara berkala, diantaranya melalui penetapan risk tolerance dan ketentuan terkait pemberian pembiayaan berbasis bagi hasil. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko investasi. Pelaksanaan kerangka kerja risiko investasi di bank dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko. Identifikasi dilakukan melalui jumlah pembiayaan bagi hasil, analisis risiko produk, dan aktivitas baru. Kondisi sektor ekonomi pada pembiayaan bagi hasil, serta kualitas pembiayaan bagi hasil. Adapun pengukuran pada risiko tersebut meliputi proses pengukuran dengan menggunakan parameter yang telah ditentukan. Opini manajemen risiko, stress test, asumsi, dan kajian risiko investasi, profil bulanan, dan profil risiko triwulan. Pengendalian risiko ini dilakukan melalui penetapan target, batasan risiko konsentrasi sektor bisnis atau pembiayaan bagi hasil, dan batas rasio konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil kualitas rendah. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.